萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. 3 sinar cahaya melintas dari puncak gunung yang jauh di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi 3 figur manusia. Di depan adalah kerajaan Chuyun. Dikabarkan bahwa Master Racun mendominasi interior kekaisaran ini. Kita harus lebih berhati-hati ketika kita bertindak di masa depan. Xiao Yan melihat ke benteng yang tidak jelas di ujung pandangannya dari titik yang tinggi sebelum memutar kepalanya untuk mengingatkan Medusa dan Xian. Ya, mereka berdua mengangguk. Medusa melihat Xian di sampingnya, ragu-ragu sedikit, sebelum berkata, "Apakah Anda yakin bahwa Anda ingin membawa Xian bersama? Perjalanan ke kerajaan Chuyun ini bukan tur." Wajah kecil Xian segera menjadi cemas ketika dia mendengar kata-kata Medusa. Dia tidak mau tinggal sendirian di Kekaisaran Jiama. Itu sangat membosankan. Hehehe, santai. Jangan meremehkan gadis kecil ini. Dia juga ahli Do Huang. Menambahkan kekuatan anehnya yang menakutkan, dia bahkan mampu bersaing dengan para ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Terlebih lagi, ketika menyangkut situasi hidup dan mati, sepertinya dia memiliki keterampilan yang lebih baik daripada kita berdua ketika harus melestarikan hidupnya. Xiao Yan mengusap kepala Xian dan tertawa. Mendengar ini, Medusa juga ingat bahwa Xian benar-benar bergantung pada kekuatan kelas Do Huang miliknya untuk menerima pukulan dari pelindung waktu di pegunungan awan berkabut. Dia segera berhenti mengatakan hal-hal lain. Dia tersenyum pada Xian dan berkata, "Dalam hal ini, Anda dapat mengikuti. Namun, saya akan mengatakan ini dulu. Anda tidak bisa sedikit nakal kali ini. Anda sebaiknya tidak menyentuh apapun yang tidak boleh Anda sentuh." Sebagian besar ahli dari kerajaan Chuyun membawa semacam racun kotor. Xian buru-buru mengangguk kepala kecilnya ketika dia melihat bahwa Medusa setuju. "Hehehe, dalam hal ini, mari kita pergi." Markas besar sekte racun terletak di sebuah kota di tengah-tengah kerajaan Chuyun. Masih ada jarak yang perlu kita tempuh untuk mencapai tempat itu. Xiao Yan tertawa. "Ya." Medusa samar-samar mengangguk. Dia segera menarik Xian dan mereka berdua dengan cepat naik ke udara. Mereka terbang dengan cepat menuju Kekaisaran Chuyun di bawah naungan langit malam. Xiao Yan mengikuti di belakang mereka. Wilayah kerajaan Chuyun tidak lebih kecil dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih besar dari Kekaisaran Jiama. Namun, Kekaisaran ini tidak diragukan lagi jauh lebih kacau jika dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Master Racun, sebuah pekerjaan yang ditolak oleh hampir semua orang di Kekaisaran Jiama, berkembang sangat baik di dalam kerajaan Chuyun. Orang hampir bisa melihat orang-orang mengenakan jubah seorang Master Racun dalam satu kota. Kekaisaran Chuyun juga menunjukkan adegan yang jarang terlihat dalam kerajaan Jiama, yaitu penjualan racun. Ada beberapa toko yang khusus menjual racun di setiap kota di kekaisaran ini. Selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan racun, adalah mungkin untuk membelinya dari tempat-tempat ini. Hal-hal dengan sifat racun yang lebih besar akan lebih mahal. Ada semacam douki dalam Kekaisaran Chuyun yang berkali-kali lebih umum daripada afinitas douki lainnya. Orang-orang dari kerajaan Chuyun menyebutnya racun douki. Racun douki juga dibagi menjadi sejumlah cabang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka masih kurang lebih sama. Semuanya mengandung racun mematikan. Tentu saja,
Afinitas racun yang luar biasa seperti itu secara alami bukan pertalian biasa. Sebaliknya itu adalah produk mutasi buatan manusia. Orang biasa harus merendam tubuh seseorang di dalam air racun dan berlatih di dalamnya sebelum seseorang menjadi doze. Racun itu perlahan-lahan akan meresap ke dalam tubuh seseorang dan akhirnya terjalin dengan douqi di dalam tubuh seseorang. Setelah waktu yang lama, douqi yang semula normal akan menjadi racun douqi yang memiliki berbagai macam efek. Dibandingkan dengan douqi biasa, bahaya racun douqi memang memiliki beberapa keuntungan. Namun, racun pada akhirnya adalah racun. Hal ini tidak membedakan antara musuh dan diri sendiri. Peningkatan pelatihan akan menyebabkan tubuh menjadi lemah di bawah korosi racun. Kecuali seseorang dapat maju ke ahli Do Huang, orang biasa yang mempraktekkan afinitas racun douqi akan memiliki umur yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan orang biasa. Memiliki berbagai racun yang tercampur ke dalam tubuh seseorang juga akan mengakibatkan karakter beberapa orang menyimpang dari normal. Ini juga mengakibatkan kerajaan Chu Yun menjadi sangat kacau. Menghabiskan dan semua perkelahian tidak diragukan lagi jauh lebih sering dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Lagi pula, mungkin itu karena racun di dalam tubuh seseorang menyerang hati setiap saat, tetapi orang-orang di dalam Kekaisaran Chu Yun sedikit lebih gila ketika melakukan pelatihan. Ini karena semua orang tahu bahwa jika mereka tidak mencapai kelas Do Huang, racun douqi yang mereka latih cepat atau lambat akan memakan kehidupan mereka. Dengan tekanan dari kematian, suasana pelatihan di Kekaisaran Chu Yun memang gila. Mungkin alasan mengapa para ahli yang tersembunyi di antara orang-orang dari kerajaan Chu Yun berkali-kali lebih banyak dibandingkan Kekaisaran Jiama. Para ahli ini jarang bergabung dengan fraksi besar. Sebaliknya, mereka akan berjuang sendirian dan pergi keluar untuk berlatih, berharap mereka dapat sepenuhnya menghindari erosi racun di dalam tubuh mereka. Secara keseluruhan, Kekaisaran ini jelas lebih kacau dan berbahaya daripada Kekaisaran Jiama. Tentu saja, tingkat kekacauan seperti itu tidak diragukan lagi jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan wilayah sudut hitam yang tanpa hukum. Setelah semua, tempat ini memiliki keluarga kerajaan Kekaisaran Chu Yun dan makhluk besar yang dikenal sebagai sekte racun yang mengaturnya. Xiao Yan dan dua lainnya melakukan perjalanan hampir 4 hari sebelum mereka memasuki wilayah tengah Kekaisaran Chu Yun setelah melakukan perjalanan jarak jauh. Mereka bertiga juga mendapatkan beberapa pemahaman tentang kekacauan dalam Kekaisaran Chu Yun selama perjalanan ini. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat kabut beracun secara acak di sekitar beberapa pertempuran. Bahaya dari kekaisaran ini yang terasa di hati mereka meningkat sedikit. Setelah memahami semua ini, hati Xiao Yan tanpa sadar mengagumi prestasi dokter peri kecil sekali lagi. Mampu membangun fraksi besar yang hampir menguasai lebih dari sepertiga dari kerajaan Chu Yun dalam tanah kacau ini kemungkinan akan melibatkan pembayaran dengan jumlah darah yang tak terhitung jumlahnya. Taktik lembut biasa kemungkinan akan mengalami kesulitan mengekang di setiap ahli dengan karakter ekstrim di Kekaisaran Chu Yun. Hanya metode berdarah yang paling efektif melawan mereka. Xiao Yan bisa membayangkan bahwa jalan dokter peri kecil kemungkinan penuh dengan banyak mayat baginya untuk dapat mengembangkan sekte racun sampai tahap ini. Markas besar dari sekte racun duduk di tengah-tengah kerajaan Chu Yun. Ada sebuah kota bernama Kota Racun Langit yang terletak di tempat itu. Kota ini benar-benar dikendalikan di tangan sekte racun. Bisa dikatakan bahwa kota ini adalah tanah yang diperintah oleh sekte racun. Bahkan keluarga kekaisaran dari kerajaan Chu Yun tidak memiliki otoritas sedikit pun di tempat ini. Kota Racun Langit ini dianggap oleh sejumlah master racun yang tak terhitung jumlahnya di dalam kerajaan Chu Yun sebagai tanah suci di hati mereka. Beberapa fraksi terkuat dalam Kekaisaran Chu Yun, dari generasi ke generasi, akan mendirikan markas mereka di tempat ini dan menerima penyembahan dari master racun dari seluruh kekaisaran. Kota Racun Langit sangat terkenal di dalam Kekaisaran Chu Yun. Oleh karena itu,
Kelompok Xiaoyan hanya perlu secara acak menanyakannya untuk mendapatkan lokasi yang tepat. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka menghabiskan sekitar sehari sebelum tiba di kota ini yang dianggap sebagai kota suci. Kelompok Xiaoyan berdiri di puncak gunung di luar kota racun langit. Rute perjalanan lelah. Menghela napas panjang lega. Cara berpakaian ketiga telah berubah sedikit. Medusa telah mengenakan penutup di kepalanya. Penampilannya yang luar biasa telah menarik cukup banyak masalah selama perjalanan. Medusa secara alami tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada orang-orang ini dengan niat jahat. Namun, lalat yang merepotkan itu terus berdatangan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan menutup tanpa daya untuk menyembunyikan wajahnya bahkan dengan tingkat kejahatan di dalam hatinya. Perjalanan mereka menjadi lebih lancar setelah dia melakukan ini. Tidak disangka bahwa kota besar seperti itu sebenarnya dikendalikan oleh sekte racun. Tampaknya status sekte racun ini dalam Kekaisaran Chuyun jauh lebih besar daripada aliansi Yan dalam Kekaisaran Jiama. Xiaoyan memuji saat dia melihat kota besar di bawah ini. Taktik Anda tidak seterang miliknya. Jika Anda bersedia untuk membunuh semua orang dalam keluarga kekaisaran dan mencuci berbagai fraksi dengan darah, Kekaisaran Jiama juga bisa sepenuhnya menjadi tanah aliansi Yan. Selain itu, tidak ada yang berani memiliki sedikit pun keberatan. Medusa dengan samar menjawab. Xiaoyan tertawa pahit ketika dia mendengar ini. Dia benar-benar tidak bisa melakukan itu. Apakah kita harus memasuki kota? Medusa tidak berlama-lama membahas topik ini saat dia bertanya secara acak. Tidak perlu. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tangannya segera bergerak dan sepotong batu giok abu-abu muncul di tangannya. Dia dengan lembut menekannya dan memecahnya menjadi bubuk. Xiaoyan menepuk tangannya setelah melakukan ini. Dia duduk bersila di puncak gunung dan berbicara dengan senyum. Selanjutnya, kita akan menunggu. Dia akan tiba dengan cepat. Mudah-mudahan ini bukan sekelompok ahli dari sekte racun. Medusa meringkuk ketika dia menanggapi. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya setelah mendengar ini. Tampaknya Medusa memiliki dendam dengan dokter peri kecil. Namun, dia tidak berdaya dalam hal-hal seperti ini. Mungkin hal-hal akan menjadi sedikit lebih baik setelah keduanya berinteraksi untuk waktu yang lama. Mata Xiaoyan perlahan menyapu sekeliling kota racun langit sementara dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya. Dia menghela napas panjang dan secara bertahap mengepalkan tinjunya. Kilatan dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Orang itu dari Hall of Souls. Tunggu saja. Sebuah sosok hitam buram akhirnya muncul di pandangan mereka sekitar setengah jam setelah tiga kelompok pria Xiaoyan menunggu di puncak gunung. Akhirnya, itu berkedip beberapa kali dan muncul di udara di atas puncak gunung. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.